nama saya Eki Pramanti Utomo, nomor absen 15 dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan membahas tentang Ukraina. Latar belakang Ukraina. Konflik ini diawali pada 21 November 2013 ketika pemerintah Ukraina saat itu membatalkan perjanjian Ukraina-European Union Association Agreement dan berusaha menjalin kerjasama dengan Rusia. Peristiwa ini kemudian memicu Euromaidan yang berlanjut dengan digulingkannya Presiden Viktor Yanukovych yang dituduh pro-Rusia. Konflik pun bertambah pelik ketika wilayah Crimea mengadakan referendum untuk melepaskan diri dari Ukraina. Referendum pun dimenangkan dengan mutlak 96%. Vladimir Putin menyatakan referendum itu sah, namun Uni Eropa menyatakan referendum itu ilegal. Presiden Rusia ini kemudian melanjutkannya dengan mengesahkan traktat bahwa Crimea merupakan bagian dari Rusia pada 18 Maret 2013 dan dilanjutkan dengan pengambil alihan Crimea oleh sejumlah pasukan tanpa identitas itu. Perang saudara antara pro-UE dan pro-Rusia pun tidak terelakkan lagi. Pemerintah Ukraina memandang pengambil alihan Crimea sebagai tantangan atas kedaulatannya, sedangkan pihak Rusia memandang pengambil alihan Crimea memang diinginkan oleh sebagian besar rakyatnya dan aksi itu dibutuhkan untuk melindungi warga Rusia yang ada di Crimea. Jalannya konflik. Sejak akhir Februari 2014, demonstrasi oleh kelompok-kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan wilayah Ukraina. Sebagai dampak dari gerakan Euromaidan dan Revolusi Ukraina 2014. Dalam tahap awal kerusuhan, Crimea dianeksasi oleh Federasi Rusia. Setelah krisis di wilayah tersebut, intervensi militer Rusia dan kritik internasional terhadap referendum. Protes di Oblast Donetsk dan Luhansk meningkat menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Hal ini menyebabkan pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer balasan terhadap pemberontak yang mengakibatkan terjadinya perang di Donbas. Dari akhir tahun 2014, kota di luar zona tempur Donbas seperti Kharkov, Odessa, Kiev, dan Mariupol diserang dengan pengeboman yang menargetkan Organisasi Persatuan Pro-Ukraina. Perang saudara di timur Ukraina telah berlangsung sejak 7 April 2014. Konflik bersenjata ini terjadi ketika pasukan tentara Ukraina berkonfrontasi dengan pasukan Republik Rakyat Donetsk atau biasa disebut DNR dan Republik Rakyat Lugansk atau disebut LNR yang memproklamasikan kemerdekaannya dari Ukraina. Pertempuran sengit di timur Ukraina terus berlangsung hingga perjanjian Minsk berhasil dicapai pada 12 Februari 2015. Setelah itu, situasi sempat membaik, tetapi hingga kini aksi saling serang masih terus berlangsung. Situasi di timur Ukraina seringkali memanas. Pada akhir Januari 2017, terjadi perang yang menewaskan puluhan orang. Menurut perkiraan PBB, jumlah korban perang di timur Ukraina tak kurang dari 9.800 jiwa. Angka ini termasuk para tentara dan warga sipil, serta 298 orang yang tewas dalam kecelakaan pesawat Boeing 777 yang ditembak jatuh di wilayah Donetsk pada 17 Juli 2014 dan menewaskan seluruh penumpang. Yang berikutnya yaitu tokoh-tokoh yang berperan. Yang pertama ada Presiden Viktor Yanukovych. Presiden Yanukovych tetap menantang seruan untuk mengundurkan diri terhadap dia dan pemungutan suara parlemen yang dengan bulat memberhentikan dia dari jabatannya Sabtu 22 Februari 2014. Tidak jelas apakah suara bulat parlemen itu akan diikuti oleh upaya hukum lainnya. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi dari kota timur Kharkiv, Yanukovych mengatakan, "Saya tidak mencoba untuk meninggalkan negara itu. Saya tidak berusaha untuk mengundurkan diri. Saya adalah presiden terpilih," katanya.
Yanukovych terpilih sebagai presiden tahun 2010. Gelombang kerusuhan di Ukraina dimulai pada November 2013 ketika Yanukovych membatalkan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan memilih berbalik ke arah Rusia. Oposisi turun ke jalanan dan menentang sikap Yanukovych. Langkah itu dan tawaran bulan berikutnya dari Rusia untuk membeli sekitar 15 miliar US dollar utang Ukraina dan memotong harga gas yang harus dibayarnya kepada Rusia, memicu adanya anggapan bahwa ini adalah perang tak langsung antara Rusia dan negara barat. Faktor lain dalam keputusan Yanukovych untuk tidak menandatangani kesepakatan dengan Uni Eropa mungkin juga dipicu oleh adanya tuntutan yang meminta dilepaskannya mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko, lawan politiknya, dari penjara. Tymoshenko menjadi Perdana Menteri setelah terjadi revolusi oranye tahun 2004. Yulia Tymoshenko, pemimpin oposisi Yulia Tymoshenko, 53 tahun, telah dibebaskan dari penjara Kharkiv, menurut juru bicara Partai Fatherland. Berita soal pembebasannya setelah hampir 2,5 tahun ia dipenjara muncul hanya beberapa jam setelah parlemen Ukraina mengeluarkan resolusi yang menyerukan pembebasannya Sabtu 22 Februari 2014. Tymoshenko, mantan Perdana Menteri, kalah dalam pemilihan presiden 2010 oleh Viktor Yanukovych. Tahun berikutnya dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan wewenang dalam kesepakatan gas alam saat bernegosiasi dengan Rusia pada 2009. Dia berulang kali menyebut sidang kasus itu sebagai lelucon. Amerika Serikat dan Eropa melihat hukuman terhadap Tymoshenko bermotif politik. Pada 2012, setelah Tymoshenko diduga dipukuli sampai pingsan oleh penjaga penjara, ia melakukan aksi mogok makan untuk menarik perhatian pada kekerasan dan tidak adanya hak yang ia alami di negaranya. Dia dikenal sebagai pahlawan revolusi oranye 2004 di negara itu. Berikutnya Vitali Klitschko. Pemimpin oposisi lainnya adalah mantan petinju kelas dunia Vitali Klitschko. Ia telah menjadi tokoh oposisi terbesar dan paling terkenal selama krisis Ukraina tahun lalu. Sebagai tanda pengaruhnya, Klitschko pergi ke kantor Yanukovych untuk bernegosiasi ihwal krisis Ukraina. Klitschko memimpin partai Ukrainian Democratic Alliance for Reforms. Presiden Yanukovych sempat menawarkan Klitschko jabatan wakil perdana menteri untuk mengakhiri krisis ini, tapi ia menolaknya. Berikutnya, Arseniy Yatsenyuk. Yatsenyuk, 39 tahun, telah memimpin partai oposisi Batskishchina atau Fatherland, partai Yulia Tymoshenko sejak Desember 2012. Dia memiliki banyak pengalaman di pemerintahan, antara lain menjadi ketua parlemen Ukraina dari 2007 sampai 2008. Sebelum itu, ia menjabat Menteri Luar Negeri Ukraina pada 2007 dan Menteri Ekonomi tahun 2005 sampai 2006. Berbicara dengan Christian Amanpour dari CNN pada Desember 2013, sebelum aksi protes meningkat menjadi konfrontasi mematikan, Yatsenyuk mendesak Yanukovych berkompromi dan menguraikan visinya untuk reformasi. Orang-orang masih percaya pada masa depan mereka sebagai Eropa, katanya. Saya percaya bahwa kita pasti akan mencapai target kami, negara makmur dan pro-Eropa. Dia menolak tawaran Presiden Yanukovych untuk menduduki jabatan Perdana Menteri Januari 2014 lalu. Oleh Tanybo memimpin partai nasionalis oposisi sayap kanan Svoboda atau Freedom dalam dekade terakhir. Menurut biografi di situs web partainya, pandangan awalnya dibentuk oleh pengintaian dinas rahasia Soviet (KGB) yang terus-menerus dilakukan atas keluarganya dan penindasan terhadap kakeknya saat Rusia berada di bawah kekuasaan Stalin. Ia belajar kedokteran di perguruan tinggi sambil menyelesaikan dinas militer.
Ia terlibat dalam politik saat mahasiswa dan bergabung dengan Partai Svoboda pada tahun 1991. Tanibo pertama kali terpilih untuk posisi Dewan Lokal pada 1994 dalam usia 25 tahun dan masuk parlemen 4 tahun kemudian. Ia menjadi pemimpin partai ini pada 2004 ketika berubah nama dari Partai Sosial Nasional Ukraina menjadi Svoboda. Kekhawatiran telah dikemukakan oleh beberapa kalangan tentang pandangan ekstremis yang dianut beberapa anggota partainya. Namun, dalam sebuah wawancara dengan New York Times pada 2012, Tanibo membantah bahwa Svoboda adalah antisemit, penganut xenofobia, anti-Rusia, atau anti-Eropa. Svoboda hanya partai pro-Ukraina, itu saja, kata Tanibo. Berikutnya adalah akhir konflik. Para pemimpin negara di Eropa yakni Jerman, Prancis, Rusia, dan Ukraina kemarin sepakat mengakhiri peperangan di Ukraina Timur. Kesepakatan itu tercapai dalam perundingan selama lebih dari 17 jam di Minsk, ibu kota Belarusia, yang berakhir kemarin. Empat pemimpin negara itu menyepakati gencatan senjata yang akan diberlakukan di Ukraina Timur mulai 15 Februari mendatang. Mereka juga sepakat menarik peralatan tempur dari Ukraina Timur. Kita berhasil menyepakati beberapa isu utama, kata Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip AFP. Penegasan Putin itu setelah dia menggelar perundingan maraton dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Prancis François Hollande, dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Dalam draft kesepakatan bersama yang dibagikan Rusia, empat pemimpin negara itu juga berkomitmen menghargai kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Perundingan itu berlangsung sekitar 17 jam dengan fokus utama pencapaian gencatan senjata, penarikan peralatan tempur, dan pembentukan zona demilitarisasi di Ukraina Timur. Putin juga mengungkapkan peralatan tempur berat juga akan ditarik dari medan tempur. Pemberontak pro-Rusia di Ukraina juga telah menerima kesepakatan itu, ujar Putin. Presiden Prancis François Hollande menyebut hasil perundingan itu sebagai kesepakatan yang sangat serius, meski dia menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang terakhir, kesimpulan. Ukraina sebagai negara dengan perbedaan kontras pada masyarakatnya sudah menjadi potensi konflik tersendiri. Namun, konflik di Ukraina dari awal dimulainya juga didukung oleh negara superpower di pihak masing-masing. Konflik yang dimulai pada November 2013 ini akan menjadi berlarut-larut jika kedua pihak superpower tidak mau berkooperasi dalam mendamaikan konflik ini, karena pihak primer yang berperang di Ukraina tentu sangat sulit untuk berdamai sendiri. Mengenai apa itu konflik Ukraina, tentu itu tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Pihak nasionalis Ukraina akan menganggap konflik ini sebagai gerakan separatis. Pihak masyarakat di Ukraina Timur malah bisa menganggap konflik ini sebagai kesempatan untuk merdeka dan untuk kedua negara superpower. Konflik ini tidak lain adalah pertarungan akan memperebutkan pengaruh nasional yang bisa disingkat sebagai konflik politik. Pada akhirnya, apapun konfliknya, rakyat sipil biasanya merupakan pihak yang paling menderita. Untuk itu, kedua belah pihak yang berperang harus segera mencari solusi perdamaian, baik itu sementara, lebih baik lagi jika solusi itu berlangsung untuk jangka panjang. Baik itu merupakan gencatan senjata solusi dua negara, daerah otonom khusus, atau solusi lainnya. Satu hal yang pasti harus dilakukan secepat mungkin dengan mengurangi ego dari masing-masing pihak. Jika ada pelajaran yang bisa diambil untuk bangsa Indonesia dalam demokrasi, apalagi di saat pemilu, tensi panas karena adanya perbedaan pendapat adalah wajar. Namun, segera setelah kita menentukan siapa yang menang, maka kurangi ego dan mulai membuat konsensus. Jangan sampai konflik yang seharusnya bersifat sementara menjadi berlarut-larut.
Sebuah kelompok teror akan sangat sulit untuk menghancurkan suatu negara. Begitupun dengan kelompok Begitupun dengan kelompok separatis yang sedikit pendukungnya. Namun ketika masyarakatnya sudah terbagi secara umum dan juga berseberangan tanpa menemukan kesepakatan bersama, maka perang saudara bisa menjadi hal yang tidak terelakkan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.